Dalam rangka kunjungan kerja ke PT Envirotools, petinggi Koperasi Jasa Digital Indonesia melihat banyak inovasi dan teknologi terbarukan yang ramah lingkungan dan penemuan-penemuan canggih yang belum dioptimalkan. Wijaya Sugiharto menjelaskan PT Envirotools melayani pesanan mesin khusus dengan tujuan khusus seperti alat pendeteksi gempa, alat pendeteksi mineral, air bersih, dan alat pendeteksi lainnya. PT Envirotools perusahaan dalam negeri yang melayani pembuatan mesin-mesin manual atau otomatis sesuai pesanan, CNC machine atau Computer Numerical Control, seperti purpose machine atau automation and CNC reporting. Banyak produk yang diproduksi oleh PT Envirotools, namun petinggi Koperasi Jasa Digital Indonesia lebih mengedepankan RPPS Grounding System. Alat canggih temuan putra bangsa Indonesia ini bisa mendeteksi titik-titik sumber mineral, sumber mata air, dan lain-lain. Akhir dari kunjungan kerja, KDI Innovation Center 2021 dilanjutkan dengan wawancara bersama Profesor Dr. Ronald P. Palangan, SMM, penemu dan ahli RPPS Grounding System yang temuannya belum dioptimalkan. Sedikit saja bahwasanya saya sempat membaca di beberapa artikel bahwa Indonesia ini memiliki ribuan profesor dan salah satunya berada di tengah-tengah kita, namun saya kurang tahu ya kabar teman Prof yang lain kemana. Ini aja saya baru ketemu sama Prof, mohon maaf nih. Mungkin Pak Ajek sebagai Presiden Benteng Indonesia, Ketua Umum Benteng Jokowi, ada rencana ke depan apa dari inovasi-inovasi putra bangsa Indonesia sendiri? Apakah akan ada pengembangan atau banyak orang-orang hebat tapi tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. Justru itu saya datang ke sini untuk mengangkat orang-orang seperti ini. Kenapa jangan sampai pemerintah membiarkan orang-orang ini? Orang di tempat lain bisa, kenapa tidak? Justru itu kita sampaikan kepada Bapak Jokowi atau Bapak para menteri untuk mempergunakan atau menginisiasi orang-orang yang punya potensi seperti di luar negeri sana. Melihat potensi karya anak bangsa, ya pemerintah lagi mendorong sekarang produksi dalam negeri, karya-karya anak bangsa, dan mungkin ini belum tersentuh atau mungkin sudah tersentuh tetapi belum dimaksimalkan. Bangsa Indonesia ini kan mempunyai orang-orang hebat nih seperti Pak Profesor Ronald. Jadi kita ingin juga masuk ke negeri ini dia, alat-alat seperti ini yang sudah ditemukan oleh Pak Profesor Ronald. Jadi seperti itu dia. Kami sangat bangga, sangat senang bertemu dengan Pak Profesor Ronald. Ini adalah suatu kesempatan yang baik dan kami ingin mendorong ini untuk bisa negeri ini bisa memakai hal ini gitu. Salah satu demo Kita mau sana aja. Profesor mau jadi apa, Bro? Air ya. Saya mau coba arahkan ke sana ya. Arahkan ke sana dulu. Enggak, arahkan ke sana. Bukan, mau lihat deh kalau dia mau ini ke sana. Kita mau cari sumber mata air. Ini yang kena tangan di atas. Oh, ini ya. Bawah ya. Itu saya tuh. Oh, dia mau putar sana ya? Iya, dia belok sendiri ke sana. Air itu udah ketemu tadi titik koordinatnya ya. Nah, nanti mengetahui bahwa ini air layak diminum atau tidak, kita kemana ke sana dulu yang itu tadi. Yang titik dari ketahuan tadi. Antenanya ditutup, lalu dari jauh kira-kira sekitar 3 meter, 2 meter kita riset, kita menuju ke titik itu. Nah, nanti dari titik ini antena ini bisa berputar ke kiri atau ke kanan. Kalau dia ke kiri Dalam keadaan tertutup. Iya, ini ya antena di dalam ini tertutup. ya kita tertutup, nah terus kita ke sana sampai di titik koordinat ini muter-muter. Kalau dia muter ke kiri sama dengan rotasi bumi ke kiri. Tapi kalau dia ke kanan itu melawan bumi, itu berarti beracun. Masih dengan LHJ Karya dan pada sore hari ini saya melihat Profesor RPPS Detektor untuk melihat dan mengetahui titik mata air yang layak untuk dijadikan air minum. Itu alat
saatnya Prof ada pengembangan sedikit generasi muda. Mohon izin ya Prof ya. Siap. Maaf banyak tanya. Ini kan untuk mengetahui lokasi mata air ya. Iya, betul. Nah, tadi Prof udah jelaskan yang beracun dan tidak beracun Iya, sudah betul. dijelaskan juga. Iya. Saya jadi ada pengembangan pemikiran. Oke. Apabila di dalam tanah ini yang tidak kita kelihatan ada misalkan bongkahan bekas candi atau apa itu dapat juga di situ. Oh, ini alatnya beda lagi. Beda lagi ya? Iya, alatnya beda lagi. Tadi soalnya ada yang nanya Prof, selain mencari minyak, selain mencari apa, tapi bisa temukan apa saja. Intinya Iya. everything ya Prof ya? Iya, betul. Oke. Jadi sifatnya bahwa semua benda yang di bumi ini memiliki gaya masing-masing. Nah, berarti Prof ini lebih ahli untuk bagian detektor itu ya? Iya, mengolah apa sih Prof? frekuensi gelombang. Oh, frekuensi gelombang. Ya, jadi semua benda yang ada di bumi ini memiliki karakteristik. Nah, kalau misalkan nih ada yang lihat tayangan ini, mohon izin ya Ibu Ketum, Iya, silakan. ingin menemukan misalkan uranium, misalkan, Bisa. pesawat jatuh gimana tadi Prof bilang? Pesawat jatuh kan itu ada logam di dalamnya, ada benda Iya. dan ada gelombangnya. Itu bisa dicari. Pesawat Tapi jatuh. bukan ini, ada satu alat lagi. Iya, ada lagi. Prof banyak alatnya dan setelah saya mendengar banyak hal ya Bu Ketum ya bahwa alat itu bisa Prof ciptakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Iya. Sama seperti halnya keinginan Ibu Ketum. Dari Jadi apa? minyak. Oh, minyak. Iya. Ya, intinya begitu. Saya sebagai generasi muda apresiasi sekali dan ya kita harus belajar banyak hal, terutama biar Prof ini banyak penerusnya, terutama kita generasi muda. Dan salah satu hal poin penting bahwa ciptaan-ciptaannya Prof ini, teman-temannya Prof ini juga berguna di bidang pertanian. Nanti Bukan pencipta ya, jangan. apa? Penemu. Penemu. Ya, penemu yang ditemukan oleh Prof Ronald ini bisa dipergunakan di sektor pertanian dan banyak hal lainnya. Dan itu nanti pengembangan ke depan. Hari ini kita diajak jalan-jalan dan melihat langsung bagaimana polanya dan cara kerjanya alat-alat temuan Prof ini dan sangat luar biasa.